Waktu itu saya dapat informasi posisi khilaf tersebut. Saya akhirnya ngikutin petunjuk-petunjuk dari guru spiritual yang mungkin dari beberapa guru spiritual ini, mungkin ini yang lebih saya mungkin berhasil. Saya coba ngikutin, saya dikasih wejangan-wejangan dalam arti saya harus puasa. Waktu itu suruh puasa sampai 7 hari. Dikasih amalan, dari amalan tersebut ada 11 item. Emang di sini amalan menurut saya ini bukan dari ayat Al-Quran lah, emang mungkin agak kejawen karena di sini sengaja dipanggil ini seolah-olah dari amalan tersebut 11 yang saya baca ini sengaja dihadirkan untuk makhluk-makhluk tersebut biar saya nanti begitu jualan tersebut hadir. Dari petunjuk tersebut saya mulailah puasa. Awal puasa biasa, mulai pagi tidak makan, bukanya juga biasa seperti umum maghrib jam 6 kurang lebih, buka seperti biasa buka. Nah, tapi dari dalam setiap puasa tersebut, ibadah kita jalanin. Nah, dari setiap waktu ini, amalan-amalan tersebut kita baca. Sengaja dihadirkan di sini nih. Yang saya panggil ini, saya hadarotin dalam hati, saya ini sebutin, ada salah satunya ini, Ratu Bilqis di sini. Jadi sengaja emang dihadirkan. Nah, dari sini posisi saya terpuruk ini, saya udah nggak mikir ke sana, Ratu Bilqis atau siapa ya. Saya yang jelasnya sih coba barangkali bisa merubah hidup. Akhirnya dalam perjalanan 3 hari puasa biasa ini, pagi puasa sampai maghrib buka. Nah, 3 hari ke depannya puasa mutih, buka hanya sebatas 3 kepel nasi putih sama air putih. Kalau enggak ini nasi putih atau ini aja labu putih seperti itu, yang jelas enggak dikasih garam gitu. Akhirnya sampai berjalan 6 hari dan malam yang ke-7 untuk melakukan spiritual tersebut, kita sebut ya waktu itu ya uji nyali lah ya. Kita udah tanggung, udah badan ngerasa capek, udah ngerasa pengen berhasil. Untuk yang ke-7 malamnya itu kita langsung ngikuti petunjuk dari guru spiritual tersebut di suatu daerah yang jelas masih Kabupaten Cirebon. Mungkin di sini saya nggak mau nyebutkan nama ini desanya ya. Yang jelas sih ini hanya sebatas berbagi. Akhirnya saya coba datangkan di situ dari tim spiritual tersebut, mereka ada tim. Saya dibawa ke suatu tempat nggak jauh dari tempat tim kru tersebut, dibagi 3 tim. Karena posisi jalan dari lokasi ini sampai ke lokasi melakukan ritual tersebut kurang lebih berjalan hampir 2 kilo. Posisi agak ada di atas kayak bukit. Nah, di bukit ini untuk ada pemakaman umum. Akhirnya mulailah di situ sudah disiapkan. Jadi sate bulus ini diambil dagingnya. Jadi ini dibikin ini kayak tusuk sate, kayak jualan sate ayam atau sate kambing. Ini terdiri jadi 217 tusuk. Di sini ada yang daleman, ada yang kulitnya, ada yang kepala. Jadi wejangan dari guru spiritual tersebut, jadi bila mana nanti kalau saya sampai jadi seolah-olah ada di pasar, seperti itu petunjuk sebelum ditinggal tim kru, nanti kan ini kan dibagi tiga tim nih, ada posisi waktu itu barat, utara sama di selatan. Saya posisi ada di tas, mereka saling koordinasi, mantau perkembangan saya barangkali terjadi apa-apa. Saya yang jelas sudah siap, apapun yang terjadi minimal bisa merubah hidup, ya tetap jalanin. Waktu itu ya udah siap lah ya. Sebentar, ada ya. Maksudnya ada tim itu gimana ya? Jadi guru spiritual ini ada timnya.
dari sebelum saya ini banyak yang berhasil seperti itu. Satu tim terdiri berapa orang itu? Semuanya yang saya tahu waktu itu emang ada 7. Satu tim 7 orang. Ada 7 orang. Berarti 21 orang. Kurang lebih ya 21 orang, dan di situ juga ada adik ipar saya, ada kakak ipar saya, ada kawan-kawan adik ipar saya waktu itu kuliah ya. Jadi rame lah ya dari tim ini yang memantau perkembangan saya waktu itu seperti apa. Mereka yang tahu persis yang ada di bawah waktu itu. Wah, ini hebat ya. Baru kali ini saya dengar ada tim untuk memantau Betul. keamanan dari ritual. Betul. Luar biasa. Begitu mulai di sini posisi ini satenya, di sini tempat pembakarannya, di sini tempat dupanya untuk pembakaran. Nah, di sini kita disediain untuk sarana, katanya untuk mengundang makhluk tersebut dikasih madat. Madat tersebut namanya apel jin, bentuknya seperti apel. Saya masih ingat dalam hati ini bentuknya seperti apel. Cuma kayak dari kuningan, ini bisa dibuka, begitu dibuka ini dalamnya kayak ter. Saya juga waktu itu nggak peduli lah, yang jelas ini untuk sarana untuk memanggil makhluk tersebut, seperti itu. Diamanatin kalau bakar tersebut jangan banyak-banyak. Dan dari mulai proses ritual tersebut kita ambil secukupnya, kita simpen, dan di sini ada sampel uang 50 ribuan. Ini juga jangan sampai tahu, jadi katanya harus ditutupin. Jadi saya simpen di bawah kaki, antara kaki dan sendal. Jadi bila mana nanti terjadi transaksi, ada yang beli, tunjukin contohnya, nih uangnya seperti ini. Adapun masalah harga tergantung yang mesan. Mau mesennya berapa, sekian, tinggal ngucap aja. Mau dihargain satu tusuknya berapa, nih uangnya seperti ini, 50 ribuan. Itu kondisinya di mana? Di wilayah apa? Pekuburan? Pekuburan, betul. Berarti sepi sekali ya? Sepi sekali, gelap gulita, dan jauh dari penduduk. Dan jarak dengan tim itu jauh sekali. Kurang ya? lebih sekitar 2 kiloan. 2 kilo. Mulai dari penduduk, tempat padepokan guru spiritual tersebut, ke lokasi untuk waktu itu ritual saya, kurang lebih sekitar 2 kiloan jalan kaki. Posisi waktu itu juga hujan, gerimis. Dan itu juga mohon maaf, mati cuma pakai celana dalam. Saya ditinggal cuma pakai celana dalam. Saya nggak peduli, dalam arti saya minimal harus berhasil. Walaupun ada kakak ipar, ada adik ipar. Mulai jam berapa itu? Saya mulai melangkah dari padepokan mau ke ini sekitar jam 12, 10 menit, 15 menit. Malam? Malam. Begitu ditinggal tim kru tersebut, saya sempat ngedrop dalam arti posisi tanah seperti kayak es. Saya sempat ngedrop dalam arti rasa ketakutan juga waktu itu. Saya sempat loncat jongkok di atas ini, jongkoknya posisi. Saya tetap coba perhatiin posisi tanah ini bener-bener kayak es batu. Saya sempat ngedrop juga sih waktu itu. Cuma jadi dingin gitu. Iya, dingin sekali. Termasuk suasananya juga. Saya sempat ngedrop waktu itu ya. Ya udah nggak sempat berpikir waktu itu. Sempat terpikir di benak, dalam arti saya datang sini harus berhasil. Nah, akhirnya mulai dari situlah muncul lagi keberanian saya. Jadi saya benar-benar berani dalam arti udahlah tanggung. Rasa tersebut hilang seketika saya pegang posisi tanah tempat pekuburan tersebut, udah mulai hangat lagi. Kalah sama rasa keberanian saya yang harus berhasil. Nah, dari situlah kita mulai bakar ini dulu, bakar tempat pembakaran. Ya dikasih ada korek apinya, terus disiapin ininya, arangnya, disiapin semua. Mulai dari pembakaran tersebut, semua dibakar. Mulai kecil-kecil udah mulai terbakar semua. Nah baru kita ambil ini dupa yang madat apel jinnya, kita buka dalamnya. Naternya ini kita ambil warna hitam ini, kayak ini aja kayak ter, cuma agak lunak gitu ya. Mulailah kita di situ, kita mulai bakar di pendupaan. Begitu dibakar keluar tuh asap tuh. Nah, asapnya ini wangi sekali, namanya madat ini.
Jadi saya punya pemikiran, oh bisa jadi ini. Karena emang untuk beli ini aja emang modalnya cukup lumayan nih. Mahal itu ya? Mahal, yang jelasnya mahal. Dan Berapa dulu beli harga? waktu itu 2,5 juta. Untuk madatnya aja 2,5 juta. Mahal ya? Iya, dari umpul-umpul, mulai dari usaha tersebut, modalan dulu lah, dalam arti ya saya karena berhasil, siapa tahu dengan modal kecil bisa dapat besar. Ambisi saya seperti itu, biar saya bisa kaya kayak umumnya orang lain, bisa hidup senang lah gitu ya. Nah, mulai dari jualan tersebut ini udah mulai terbakar, tempat pembakaran, si dupa tersebut udah mulai terbakar, asapnya kemana-mana, wangi. Nah kita baru mulai kita ambil nih 2 tusuk, 3 tusuk kita bakar, kita pakai kubut. Nah mulai dari situlah kita kayak orang gila. Ya jualan aja, sate. Nah, mulai dari sini mulai nih seolah-olah kayak ada di pasar. Saya juga sempat kaget juga, kok bisa begini? Kok bisa kayak ada di pasar? Sempat bingung saya juga. Cuma udahlah, karena terobsesi saya harus berhasil tersebut, kita fokus saja. Pas jualan itu, Mas Iya. Warhin, makhluknya seperti apa? Pasti seram-seram tuh. Iya. Mulai dari situlah kita kayak orang gila. Ya jualan aja, sate. Nah, mulai dari sini mulai nih seolah-olah kayak ada di pasar. Saya juga sempat kaget juga, kok bisa begini? Itu diawalin mulai transaksi, mulai ada yang beli tersebut. Emang dari awal yang pertama kita fokus kan jenisnya kayak serigala seperti itu ya, menyeramkan. Ada taringnya, terus berlumuran tanah merah, dan yang lain-lainnya juga. Yang antrinya ini kan ada macam pocong, yang jalannya juga ini loncat-loncat seperti itu. Karena rasa ketakutan tersebut hilang, saya nggak peduli lah siapapun yang beli. Ada pocong, mungkin gondoruo yang bulunya sampai berumbai-umbai lah ya. Terus ya ngeri-ngeri juga sih yang lain-lainnya, yang hancur, yang ada kepalanya, yang hanya sebatas cuma ini aja, sebelah hilang. Mungkin sampai ada yang tangan juga nggak ada, sampai ada yang ngesot-ngesot. Jadi macam-macam jenisnya sih. Yang mungkin paling serem sekali sih emang yang gondoruo tersebut nih. Mungkin kayak, mungkin ini gondoruo seperti ini. Beli berapa genderuwo? Berapa tusuk? 15 tusuk. Wah, banyak uang genderuwo ini. Nah itu yang senangnya waktu itu, sempat sama rasa takut tersebut, ada terkikis rasa takut. Cuma ini yang lebih cepat transaksinya ini justru mungkin, wah ini kayaknya gondoruo. Iya, ini kalau di sini sih royal sekali. Butuh berapa? Sekian, dikasihnya lebih. Nah itu. Makanya dari perjalanan tersebut, dari pembeli-pembeli yang lain, lu justru lebih senang kalau bisa yang seperti ini semua gitu. Kalau waktu itu bawa dolar mungkin bisa juga ya dikasih. Bisa. Ini kan cuma sebatas sampel aja. Mungkin kalau waktu itu saya bawa sampelnya dolar, ya. Ya mungkin dolar ya. Satu lembar 100 dolar itu kan? Betul. Satu lembar 100. Cuma karena dikasih hanya sebatas sampel atau contohnya 50 ribuan ya, kita ngikutin aja ya. Dan uangnya jujur aja karena dari harga tersebut kita juga bingung ya, saya hanya sebatas ngucap ya, nggak sempat hitung. Yang penting dapat duit masukin, seperti itu kurang lebihnya. Nah ini yang bikin ngeri sih emang, karena dari jenis-jenis yang belinya ini emang waduh ya, sekarang lagi dalam kondisi sadar seperti ini, waduh siapapun mungkin rasa ketakutan gitu ya. Ya emang jujur mengerikan semua seperti itu. Nah, di sampingnya Mas Solihin ada yang dagang lagi nggak? Maksudnya Nggak ada. Goib, hanya sendiri. Cuma sendiri. Cuma ya kalau saya perhatiin di sekeliling sih emang macam-macam sih yang jualan. Ada. Kayak ada macam-macam. Goib itu ya. Cuma untuk yang jualan sate bulus ini cuma saya sendiri. Iya.
Karena saya nggak merhatiin aja, wah ini jualan apa, ya ini jualan apa. Emang kayak di pasar aja, mungkin kayak ini jualan sayur, ini jualan apa ya, daging, ini jualan apa. Ada itu ya? Oh, ada. Jelas sekali ada. Ya seiring waktu, ya biasa aja jualan sampai sebut capek yang nggak capek karena di sini stoknya juga banyak kan seperti itu ya. Terus dupanya juga emang mencukupi, mungkin emang arahnya dalam satu dupa ini harus habis semua. Yang jelas kita nggak mikir ke sana, yang jelas saya coba fokus jualan cepat habis kita pulang. Begitu transaksi tersebut ya kita yang sampelnya ini kita simpen, coba uang tersebut kita cek, uang tersebut asli. Karena bagaimanapun juga kayak walaupun saya tukang setempel, dalam arti uang asli dan tidak hafal lah ya. Endingnya ya akhirnya saya emang sampai habis. Cuma ya begitu yang mendekati habis tersebut kita tetap jualan. Biasanya saya nggak ada rasa takut, ini begitu yang datang terakhir mau tusukan terakhir, jualan yang terakhir, amanat dari guru spiritual ini jangan menyebut nama-nama yang ada di Alkitab Al-Quran ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Spontan waktu itu karena saking senangnya ini terakhir, dagangan laku, kita mulai pengen transaksi, lihat posisi yang belinya ini wajahnya hancur, saya spontan karena kagetnya ini, sempat mengucapkan Allahu Akbar. Nah dari ucapan tersebut akhirnya benar-benar musnah. Jadi seolah kayak kayak awal lagi, tidak ada apa-apa, kembali seperti semula. Saya juga sempat ngedrop juga sih ya, kita udah ngerasa pengen berhasil, pengen ada perubahan, ini pupus sudah habis. Karungnya gimana? Spontan juga karung itu karena posisi waktu itu kelihatan penuh, hilang semua. Dalam arti hilang, kalau karung sih ada, cuma posisi lepek tidak ada isinya, dan ini tinggal sisa pembakaran-pembakarannya, sudah tidak ada apa-apa lagi, nol besar lagi. Sempat dari situ, yaitu mulai dari jam 3 tersebut mendekati sholat subuh ya, azan subuh, akhirnya tim datang nih, pas sholat subuh ini tim datang dari 3 tempat ya, karena dibagi 3 tempat, jemput saya. Posisi udah tak berdaya ya, udah posisi habis 7 hari puasa, mati 3 hari puasa biasa, 3 hari puasa muti, 7 harinya mati geni lah kata orang Cirebon atau dunia spiritual lebih paham ya. Kebayang badan lemes kayak apa, tidak berhasil, mungkin setelah dijemput tersebut kita kembali ke padepokannya, sampai udah nggak punya pemikiran apa-apa, udah ngerasa tidak berhasilnya ini ya. Dan setelah sampai ke padepokan, tim kecewa, tim sebetulnya sangat kecewa ya, karena sebelum saya ini rata-rata pada berhasil seperti itu, dan sempat dirujuk beberapa kali, didatengin pengen nyoba lagi enggak, karena saya coba lihat di keluarga juga ya, masa saya harus ngasih makan dari uang seperti itu yang tidak barokah ya. Jadi tetaplah, karena kita emang harus banyak musyawarah dengan keluarga. Dengan saya niat seperti ini, dari keluarga juga tidak mendukung, padahal tujuan saya ini baik ini dulu belum tentu benar di mata keluarga. Saya musyawarahkan dengan keluarga, mereka karena emang ikhlas, dalam arti harus nyari rezekinya, udahlah biar kecil yang penting halal, judulnya seperti itu. Itu gimana kalau berhasil? Akan ada efek nggak? Misalnya tumbal atau apa gitu? Tidak ada. Dari guru spiritual tersebut menyatakan tidak ada efek samping. Udah pasti tidak ada efeknya. Kayak udah tertutup dengan materi yang berlimpah. Saya nggak mikir ada efek samping atau enggak. Sempat dibicarakan, katanya tidak ada. Tidak ada tumbal ataupun tidak ada, karena kita kan hitungannya jualan.
Jadi jualan, mereka kita kasih makan, mereka beli, kita jualan, seperti itu. Bahasa dari guru spiritual tersebut, komitmen tersebut dengan saya, tidak ada tumbal, tidak ada. Tidak ada efek samping. Seperti itu. Dulu ngalaminnya berjualan sate gagak dulu atau sate bulus? Oh, sate gagak dulu. Sate gagak dulu, Sate sama gagak. gagal juga. Sama gagal juga. Ya sama, menjemput seperti sama, ini. iya. Rasa ketakutan yang terlalu mendalam, endingnya nggak enak. Jadi yang menyebut sate bulus ini yang kedua kali ya? kedua kali, dan ini sudah sempat berhasil karena udah penuh nih uang. Waktu sate gagak sama sekali gagal. Sama sekali gagal, karena itu emang didasari udah rasa ketakutan dulu, saya lari gitu. Baru duduk sudah kabur. Itu pas begitu ada seolah-olah di dalam pasar tersebut udah ramai pembeli dengan wujud yang mengerikan, rasa takut tersebut saya banyak mengucapkan kalimat ini, Bubar, iya bubar, hancur deh. Kalau ada penonton malam mencekam yang pengen coba, sarannya gimana? Jadi gini, karena ini tidak orang-orang tertentu, dalam arti bukan untuk siapapun. Jadi melalui orang-orang tertentu yang emang mungkin menurut beliau ini saya cocok mungkin ya. Jadi bukan setiap masyarakat bisa ngikutin spiritual jualan sate bulu seperti ini. Cuma emang kalau di luaran saya emang katanya banyak. Cuma saya nggak ngerti juga ya. Tapi Karena- Mas Solihin nggak menyarankan ya? Oh enggak. Yang jelas kalau bisa ya emang kalau bisa jangan. Kalau kita sudah bersekutu dengan gitu makhluk seperti itu, kita pasti nanti di kemudian hari ada tuntutan. Meski si supranatural tadi, guru tadi bilang itu aman. Aman. Padahal sebenarnya ada yang dirahasiakan. itu. Iya, karena bagaimanapun juga saya juga nggak tipis-tipis banget lah untuk masalah akidah ya. Karena saya pernah belajar dalam arti kalau kita sudah bersekutu dengan makhluk tersebut, itu sudah pasti nanti di kemudian hari makhluk tersebut pasti akan menuntut ke kita. Setelah gagal, akhirnya usaha apa lagi? Ya, Usaha karena kembali. kita coba musyawarah dengan keluarga, karena dari keluarga juga menerima, emang mungkin harus jalannya ya nyari yang ikhlas, ridhonya emang profesinya tukang setempel ya. Satu hari 100.000 umpamanya, paling banyak 200.000. Di keluarga sudah menerima, ya udah kita nyari yang aman, dalam arti yang penting yang ditakutkan. Saya juga kan pengennya berubah, kira-kira anak istri bisa kehidupan berkecukupan, seperti itu awalnya. Ambisi saya apa bisa mengikuti agak menyimpang gitu ya. Jadi lebih nyaman sekarang ternyata ya. Alhamdulillah lebih nyaman sekarang. Tetap di Dan jalan mungkin- Allah. Iya. Amin. Yang jelas tetap jalan di jalan Allah ya. Ya kalau bisa juga emang untuk siapapun, kaum muslimin yang muslimat ya, kalau bisa coba kita tawadu aja ya. Ya minimal dari ibadah-ibadahnya lebih ditingkatkan. Kalau bisa jangan coba nyari informasi kalau posisi lagi keadaan pusing ya kayak apa, masih mending kita lari ke masjid lah. Ya. Seperti itu kita mendekatkan diri ke Gusti Allah ya. Kalau kita beragama Muslim, walaupun emang bukan Muslim juga emang kan punya Tuhan juga ya. Kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa, dan gitu aja. Kita Muslim mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju. Lebih perbanyak kita ibadahnya. Insya Allah dalam hal bisikan-bisikan atau informasi yang dari luar yang bisa menggoda keimanan kita, setidaknya ya, untung saya tidak berhasil. Kalau sampai tidak berhasil, nanti saya seperti apa, anak keluarga seperti apa, di kemudian hari seperti apa, saya tidak mikir ke sana. Karena yang ada ambisi, saya bisa kaya, bisa nyenangkan anak-anak di rumah, anak istri di rumah, saya bisa nyenang kehidupan umum yang lain tidak punya, kita punya, seperti betul. itu. Hanya saran dari saya, Iya. jualan sate sih boleh. Jualan sate beneran. Oh betul. Jangan jualan sate goib begini. Iya. Sate ayam, sate kambing, itu lebih manfaat saya pikir. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Solihin. Kisahnya cukup menginspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan sobat jangan mengikuti jejak
Mas Solihin dengan berjualan Betul. sate gagak dan sate bulus ya. Iya. Lebih baik sate beneran. Betul. Uangnya juga beneran. Betul. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Solihin Oh, atas iya. kisahnya. Sama-sama. Janji kami kaos dari tim Mal Mencekam untuk Mas Solihin. Iya. Ini ada pantangannya, jangan dipakai tidur. Bisa masuk ke dunia gaib nanti kalau dipakai tidur. Jadi jangan dipakai tidur. Betul. Pakai jalan-jalan. Oh iya. Wah, ini keren sekali nih Ya. kaosnya ya. Buat Mas Solihin, dan ada oleh-oleh kecil nanti ya di belakang. Iya, terima Rahasia. kasih banyak. Terima kasih Sobat TMM, terima kasih supportnya, dan terima kasih juga Anda yang selalu mengikuti kisah-kisah dari Malam Mencekam. Selamat berpuasa, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.